Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu ala wabarakatuh. rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali daras qaidati kita yang mana Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita bahas muqaddimah dan pertemuan kemarin kita murojaah sebentar. Karena di minggu kemarin ternyata gak terekam ya, ada gangguan teknis. Jadi hari ini kita sebelum masuk ke materi baru, kita ulang dulu sebentar materi yang kita pelajari kemarin. Jadi kemarin itu kita mempelajari bahwasanya dalam bahasa Arab struktur kalimah itu ada dua, ada kalimah, ada jumlah. Kalimah dalam bahasa Arab itu sama dengan mufrodat atau kosakata. Kalimah tambah kalimah sama dengan jumlah. Jumlah itu dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat yang sudah memiliki makna sempurna, sudah bisa dipahami. Jumlah sempurna, kalimat sempurna, Ustaz, kalimat jangan tambah. cepat-cepat Ustaz. Siap, apaan? Ya, jadi dalam bahasa Arab, kalimah itu sama dengan mufrodat, sama dengan kosakata. Seperti kitabun, nah, itu nanti disebut kalimah. Kursiyun disebut kalimah. Oh iya, silahkan. Nah, nanti kalimah ditambah kalimah akan menghasilkan yang namanya jumlah. Nah, kalau jumlah dalam bahasa Indonesia ini namanya kalimah. Jadi kita ulang sebentar. Karena biar tidak tertukar. Karena dalam bahasa Indonesia jumlah itu maknanya kalimah. Kalau diterjemahkan, kalimah adalah kosakata. Kosakata. Seperti tadi, kursi, meja, berlari, makan, dan seterusnya. Itu namanya kalimah. Dan jumlah adalah gabungan dari beberapa kalimat. Seperti tadi, saya makan, Budi pergi ke pasar. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya jumlah atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimah. Jadi di sini jangan sampai ketukar karena kalimah dalam bahasa Arab dan kalimah dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, jadi minimal dalam bahasa Arab jumlah itu terdiri dari dua kalimat. Tidak bisa dalam bahasa Arab jumlah itu hanya terdiri dari satu kalimat. Jadi harus ada dua kalimat tambah kalimat menghasilkan jumlah. Nah, sampai sini aman. Nah, setelah kita mengetahui struktur kalimat bahasa Arab yang mana terdiri dari berbagai macam kalimat, kalimah ditambah kalimah ditambah kalimah tambah kalimah. Oleh karena itu penting mengetahui, kita sangat penting mengetahui jenis-jenis kalimah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat itu hanya dibagi menjadi tiga jenis saja, yaitu kalimah isim, kalimah fiil, dan kalimah haraf. Nah, ini ketiganya disebut kalimah. Ada kalimah isim, ada kalimah fiil, dan kalimah haraf. Masing-masing dari ketiga jenis kalimah ini memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki aturan mainnya masing-masing. Sehingga bagi pemula seperti kita semua, kalau mau masuk ke dalam bahasa Arab, pondasi dasarnya adalah bisa membedakan tiga jenis kalimat. Bisa membedakan mana isim, bisa membedakan mana fiil, bisa membedakan mana haraf. Karena kaidah-kaidah nahu, kaidah-kaidah sorob, bagaimana cara membaca kalimah bahasa Arab, apakah dibaca doma, kasroh, patah, atau sukun, semuanya bergantung kepada isim, fiil, dan haraf. Karena masing-masing dari ketiga kalimah tadi mempunyai aturan main tersendiri. Nah, dari ketiga jenis kalimah ini, isim, fiil, dan haraf, dan inilah yang akan kita bahas secara mendetail. Nah, nanti isim ini banyak.
Isim jumlahnya bisa ribuan, bisa ratusan ribu. Begitu pula fiil. Jumlahnya sangat banyak. Sehingga kalau dihafalin, kalau mau menghafal isim dan fiil, seluruh kalimah isim dan fiil yang ada dalam bahasa Arab itu hampir mustahil. Karena jumlahnya saking banyaknya. Saking luar biasanya berlimpahnya kosakata dalam bahasa Arab. Tapi kosakata dalam bahasa Arab didominasi oleh isim dan fiil. Sedangkan ini harap yang terakhir, ini hanya sedikit. Jumlah harap dibandingkan dua teman-temannya, dibandingkan isim dan fiil, itu jauh lebih dari sedikit. Jauh sedikit, ya sangat sedikit lah daripada isim dan fiil. Ya bisa jadi kurang dari 1% dari keseluruhan bahasa Arab. Sehingga harap itu bisa dihafal. Cara bisa membedakan harap dengan antara harap dengan isim dan fiil adalah dengan cara kita menghafal jenis-jenis harap. Karena insya Allah ini sedikit. Meskipun sedikit tapi sering berulang. Itu harap. Sedangkan isim dan fiil nanti kita bisa mengenali masing-masing dari keduanya lewat tanda-tandanya, lewat ciri-cirinya. Yang mana itu nanti belum kita bahas. Karena kalau mau kita hafalkan satu-satu isim dan fiil, membutuhkan waktu yang sangat lama. Quran aja belum kita hafal, apalagi isim dan fiil. Dalam bahasa Arab secara keseluruhan. Jumlahnya sangat luar biasa banyak. Oleh karena itu yang bisa dihafal oleh kita hanya ini, hanya haraf. Nah, insya Allah mudah. Nah, minggu kemarin kita fokus membahas seputar haraf, bahwasanya haraf itu nanti dalam bahasa Arab terbagi dua. Karena haraf kalau mau diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah, haraf itu artinya adalah huruf. Huruf. Nah, haraf itu dalam bahasa Arab artinya adalah huruf. Nah, huruf-huruf dalam bahasa Arab nanti terbagi dua. Ada huruf mabani. Huruf mabani ini adalah huruf pembentuk kalimat. Karena kalimat bahasa Arab ya pasti dasarnya ada hurufnya. Nasoro terdiri dari nun, sod, dan ro. Yang suruh terdiri dari ya, nun, sod, dan ro. La terdiri dari dua huruf, la dan juga lam dan juga alif. Nah, itu namanya haraf mabani. Haraf pembentuk dari kalimat. Yang mana haraf mabani ini tidak memiliki makna. Huruf pembentuk kalimat tidak memiliki makna. Seperti kalau kita sorot, la ini kan terdiri dari dua huruf. Kalau kita pisah terdiri dari la dan juga alif. Ih, kemana Janu? Nah, ini lagi dicoret-coret ya. Ini namanya lam, ini namanya alif. Ini kalau kita mau pisahkan, kalau mau kita uraikan huruf la atau kalimah la. La terdiri dari dua kalimat. Yang mana tadi kita sedang menjelaskan yang namanya haraf mabani. Huruf pembentuk. Yang membentuk la adalah lam dan juga alif. Yang mana huruf mabani ini tidak memiliki makna kalau dia dipisahkan seperti ini. Kalau la kita pisah, kita urai jadi lam dan alif, maka ini lam di sini tidak mempunyai makna, alif di sini tidak mempunyai makna. Baru lam dan alif ini memiliki makna kalau kita gabungkan dalam satu kalimat. Tulisannya kita sambung antara lam dengan alif menjadi la. Nah, satu kesatuan la inilah yang memiliki makna. Sedang lam dan alif ini tidak memiliki makna karena itu adalah haraf mabani, adalah huruf pembentuk, bukan huruf yang memiliki makna. Bukan huruf yang sedang kita bahas di sini. Kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fiil, dan harap. Nah, lam dan alif bukan masuk ke dalam harap yang memiliki makna. Karena nanti harap huruf-huruf terbagi menjadi dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Huruf-huruf yang tidak punya makna, ya seperti ini huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu dinamakan huruf mabani. Huruf pembentuk dari sebuah kalimat. Sehingga lam yang ada dalam huruf la, ini bukan kalimat. Alif juga ini bukan kalimat. Baru disebut kalimat ketika dua huruf ini digabungkan dalam satu kalimat menjadi la. Pada saat itulah lam dan alif menjadi sebuah kalimat. Meskipun terdiri dari dua huruf, tapi dihitungnya adalah satu
K5. Sampai sini aman? Halo, halo. Aman. Insya Allah Aman. Ustaz. Halo, aman. Nah, Insya Allah aman. insya Allah. Kalau kecepatan diingatkan saja ya. Dibilang aja kalau kecepatan. Ya, kita lanjut. Nah, tadi harap mabani adalah huruf pembentuk dari sebuah kalimat. Tapi terkadang ada satu huruf saja yang sudah memberikan makna. Tadi kan kalau kita jelaskan la di sini tidak punya makna, alif di sini tidak punya makna, baru punya makna lam dan alif itu ketika digabungkan dalam satu kalimat yaitu la terdiri dari dua kalimat, maka ini memberikan makna tidak. Tapi kalau lamnya saja ini tidak ada makna, alifnya saja tidak ada makna. Nah, akan tapi terkadang ada beberapa huruf yang meskipun hanya terdiri dari satu huruf, dia bisa memberikan makna. Meskipun hanya terdiri dari satu huruf, dia sudah punya makna. Nah, kemarin kita jelaskan bahwasanya huruf-huruf tersebut adalah huruf ba. Kemudian ada juga huruf sin. Kemudian ada juga huruf fa. Ada juga huruf kaf. Ada juga huruf lam. Ada juga huruf wau dan juga huruf i apa ini hamzah. Nah, terkadang huruf-huruf ini yang satu 2 3 4 5 6 7 7 7 huruf ini kalau memenuhi syarat-syarat tertentu maka dia bisa memiliki makna. Tuh huruf. Dan dia nanti huruf-huruf yang 7 yang saya lingkari ini bisa jadi masuk ke sini. Ke haraf ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna. Atau dengan kata lain huruf yang sedang kita bahas di sini. Yang menjadi lawan dari isim, fiil, dan haraf. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Membahas seputar huruf terbagi menjadi dua. Ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Ya, tapi kalau sulit pembahasannya ya bisa dilewat. Karena pembahasan harap yang penting bukan di sini. Bukan di mabadi dan ma'ani. Tapi pembahasan harap yang paling penting ada di sini. Eh, di sini. Nah, ini Ustaz, pembahasan haraf. Menjadi ada harap jar, nasob, nafi, nida, atau istisna, nawasib, dan jawazim. Nah, inilah harap-harap yang tadi saya sebut, yang kalau dihafal, maka insya Allah kita sudah bisa menguasai yang namanya bab haraf. Karena memang jumlah harap hanya segini. Meskipun ada tambahan, itu jarang keluar. Yang paling sering harap, yang paling sering digunakan adalah ini. Jar, nasob, nafi, nida, atau istisna, nawasib, dan jawazim. Inilah harap-harap yang sering digunakan. Jadi ketika kita hafal harap-harap ini, maka insya Allah kita sudah menguasai satu bagian dari tiga bagian kalimat dalam bahasa Arab. Yang mana kalimat terbagi isim, fiil, dan haraf. Ketika kita menguasai yang ini, insya Allah kita sudah menguasai satu dari tiga bagian kalimat bahasa Arab, yaitu isim. Yaitu haraf. Nah, begitu. Jadi ini haraf hanya bisa dihafal saja, tidak bisa diapa-apain, nggak ada tanda-tandanya. Oh ya, ada tanda apa karakteristik haraf. Ini gak ada di Qoidati, jadi bisa dicatat di mana. Jadi haraf ini memiliki salah satu karakteristik yang unik, yaitu hurufnya tidak pernah lebih dari tiga. Maksimal haraf terdiri dari tiga atau empat. Jarang haraf yang lebih dari tiga atau empat. Kebanyakan haraf itu hurufnya cuma dua atau hanya satu huruf. Kita bisa lihat di sini. Min, dua huruf, fi, dua huruf, ila, tiga, ala, tiga, ka, li, an, hatta, dan seterusnya. Mus, munzu, ruba, dan wau, dan ta. Itu jadi karakteristik harap adalah biasanya hanya terdiri dari satu, dua, atau tiga huruf. Jarang terdiri yang empat atau jarang terdiri dari lima huruf. Jadi emang huruf itu huruf-hurufnya sedikit. Haraf dalam bahasa Arab jumlah hurufnya biasanya kurang dari tiga. Tiga atau kurang.
Nah itu, jadi bismillah. Di pertemuan ini kita fokus membahas seputar harap-harap sebentar. Nah, jadi tidak ada pilihan lain selain dihafal. Nah, dalam rangka mempermudah menghafal huruf-huruf yang banyak ini ada harap jar, nasob, nafi, nida, atof, istisna, dan nawasib. Di qaidati, masing-masing dari kumpulan huruf ini dinyanyikan. Ada nyanyiannya, ada lagunya. Yang mana insya Allah kumpulan lagunya nanti saya share di grup WhatsApp. Nanti silahkan didengarkan, diekstrak. Nah, jadi pertama ada yang namanya haraf jar. Huruf-huruf jar itu terdiri dari min. Ini dibacanya min karena ini masih belum diharokati. Jadi kalau ibu-ibu punya buku ya silahkan diharokati. Karena ini ya kalau salah harokat maka maknanya beda. Karena kalau kita nulis seperti ini misalkan dalam bahasa Arab ketika nulis seperti ini mim dan nun maka ini cara bacanya bisa banyak. Ini tuh bisa dibaca min. Nah, kalau kita baca min maka ini termasuk ke dalam haraf. Nah, tapi bisa juga kita baca man. Nah, kalau kita baca man maka ini masuk ke dalam isim. Atau bisa juga kita baca manna. Nah, kalau kita bacanya manna, maka dia masuknya ke dalam fiil. Jadi ini harus diharokati supaya tidak ketukar dengan kalimat lain. Karena yang termasuk harap itu adalah min, bukan man, bukan pula manna, bukan pula munna. Min, kemudian selanjutnya fi, ila, ala, ka, li, bi, an. Hatta kita bahas satu-satu dari min dulu ya. Nanti terakhir baru kita nyanyikan. Bismillah dari min. Min itu dibacanya mim kemudian nun. Dan terkadang nunnya itu bisa dihidupkan, nunnya itu bisa dibaca mina, bisa dibaca patah kalau misalkan setelahnya ada huruf berhuruf mati. Misalkan kalau dalam surat Al-Anas, dalam surat An-Nas kan ayat akhir minal jinnati wan nas. Surat An-Nas ya. Sebentar. Dalam surat oh belum di-share ini link surat Anas berbagi layar fungsi terlihat Quran di layar. Nah, huruf min yang termasuk ke dalam harap jar itu bisa dibaca min atau bisa dibaca juga seperti ini, bisa dibaca mina. Bisa kita seperti ini. Bisa difathahkan nunnya dengan syarat huruf setelah nun adalah huruf sukun. Kalau min setelahnya adalah huruf sukun, maka nunnya dibaca fathah. Asalnya min menjadi mina. Dari min yang asalnya nunnya sukun, min. Ketika setelah nun itu adalah huruf mati seperti minal jinnati wan nas, maka nun yang ada dalam huruf min itu nunnya berubah menjadi fathah. Nunnya diharokati fathah menjadi mina. Menjadi mina. Nah, seperti itu.
Jadi huruf jar yang pertama adalah min, yang artinya adalah dari. Min artinya adalah dari. Kemudian selanjutnya huruf jar yang selanjutnya adalah fi. Min, fi, ila, ala, ka, li, bi, an, hatta, mud, munudhu, ruba, wau, dan ta. Min artinya dari, fi ini ya-nya sukun. Jadi ya-nya sukun. Kalau ya-nya berharokat dibaca via, nah berarti kemungkinan dia bukan harap jar, tapi kalimah lain selain harap. Nah kalau min artinya dari, fi, fa-nya di kasroh, ya-nya di sukun, itu artinya di dalam. Kemudian selanjutnya adalah ila, min fi ila. Ila perlu diperhatikan, ila itu terkadang ada yang seperti ini. Nah, terkadang ada yang seperti ilai. Nah, ila dan ilai itu adalah kalimah yang ya beda sebenarnya. Kalau ilai, yang membedakan antara ila dengan ilaiya adalah lihat setelah lamnya. Kalau ila yang menjadi haraf jar itu diakhiri oleh alif bingkang. Tapi kalau ilai diakhiri oleh iya, ya tasdid ilaiya. Nah, ini terdiri dari dua kalimat. Ila ditambah iya sama dengan ilai. Ilaiya. Kecoret. Nah, ila ditambah iya nanti sama dengan ilai. Jadi beda antara ila dengan ilai. Kalau ila diakhiri alif bingkang, tidak ada titiknya di bawah, itu harap jar. Satu kalimat. Tapi kalau ilai ya, ilai itu terdiri dari dua kalimat. Ila dan juga ya. Kemudian harap setelahnya adalah ala. Min fi ila ala. Ala artinya di atas, ila artinya kepada. Kemudian setelahnya kalau apa? Ala, ala artinya di atas sama seperti ila. Kalau diakhiri oleh alif maka itu artinya adalah di atas dan terdiri dari satu kalimat. Kalau diakhiri oleh ya, karena ada juga dibaca alayya, alayya. Nah, kalau diakhiri oleh ya, maka dia bukan terdiri dari satu kalimat, akan tapi terdiri dari dua kalimat. Kalau diakhiri iya, begitu pula ila, ila dan ala. Kalau diakhiri iya, maka terdiri dari dua kalimat. Tapi kalau diakhiri oleh alif, ila, ala, maka itu terdiri dari satu kalimat, yaitu kalimat haraf yang namanya nanti masuk ke dalam haraf jar. Min artinya dari, dibacanya min ya. Kalau dibaca man nanti beda lagi. Fi artinya di dalam, ila artinya kepada, ala artinya di atas. Jadi ini sambil diperhatikan maknanya. Karena nanti yang salah satu hal yang menolong kita dalam membedakan kalimat adalah kita tahu maknanya. Karena seperti yang disebutkan di pertemuan pertama, nahwu dan sorob itu adalah ilmu kedua dan ketiga dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu pertama dalam bahasa Arab adalah ilmu lughah. Ilmu mufrodat, mempelajari seputar mufrodat. Nah, jadi sambil kita belajar qaidati, sambil juga kita diperbanyak mufrodatnya. Jadi sambil dihafal kita makna-makna huruf. Nah, min tadi artinya dari, fi artinya di dalam, ila kepada, ala ke di atas, ka. Nah, ka yang menjadi haraf jar
itu biasanya ada di awal kalimat. Karena kemarin ketika di latihan, kita cek ke sini. Latihan, mana latihan kemarin tuh? Karena kalau K adanya di ujung, bukan di awal kalimat, maka betul dia K terdiri dari satu kalimat saja. Akan tapi, kaf kalau ada di ujung, yang mana kemarin tuh K, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Masaluhum kamatsalil bukan. Ayat berapa yang ada kafnya tuh? Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kamasali itu bukan ya? Kamasali. Kamasali itu contoh. Contoh yang termasuk ke dalam haraf. Ini yang kafnya Oh. ada di ujung kalimat, bukan di awal. Oh. Iya kak, Yang ayat berapa kemarin itu? di Al-Fatihah kan, iya kak. Oh iya, iya Kak, betul. Ayat 4, ayat 5 ya. Nah, perlu diperhatikan karena kan di sini tadi kaf yang menjadi haraf jar. Nah, kaf ini merupakan huruf jar. Dia kalau mau jadi haraf jar harus dibaca fathah dan harus ada di awal kalimat. Nah, kalau misalkan kafnya ada di akhir kalimat seperti iya kana wa iya kana stain, kafnya ada di akhir kalimat, maka ini bukan harap jar. Karena kalau kaf harap jar itu pasti ada di awal kalimat. Jadi kalau lihat kaf di akhir seperti ini, bisa dipastikan ini bukan haraf. Tapi ya bisa jadi itu isim, bisa jadi itu fiil. Karena karakteristik harap itu ada di awal kalimat, bukan ada di ujung kalimat. Nah, seperti itu. Iya, kak, kak, kak. Dan harus dibaca fathah. Yang menjadi harap jar dibacanya kaf. Gak dibaca ki, gak dibaca ku. Dibacanya ka dan ada di awal kalimat. Seperti mathaluhum kamathalil ladis auqodanar. Nah, itu kaf artinya seperti atau sebagai. Kemudian selanjutnya lam. Lam yang menjadi harap jar, lam yang menjadi kalimat harap jar, itu adalah lam yang berharokat kasroh atau fathah. Bisa dibaca li, bisa dibaca la. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu lamnya lam haraf jar. Artinya adalah bagi. Atau bisa juga artinya li. Li apa tuh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah satu contoh harap jar yang berupa lam kasroh. Li. Maknanya adalah bagi atau milik. Jadi kalau lu itu udah pasti bukan harap. Jadi yang menjadi harap itu adalah la atau li yang ada di awal kalimat dan memiliki makna bagi atau milik. Tidak dibaca lu dan tidak pula ada di akhir kalimat. Kemudian harap jar selanjutnya adalah bi. Bi dibaca kasroh, bukan bu dan bukan pula ba. Bismillahirrohmanirrohim. Harus ada di awal kalimat. Kemudian setelahnya an, artinya dari. Kemudian yang menjadi harap jar setelahnya adalah hatta, yang artinya sampai. Kemudian muz dan mundu, artinya sejak. Ruba, betapa banyak. Wau, dan juga tak. Nah, akan tapi perlu diperhatikan harap jar yang sering keluar adalah ini. Dari min, fi, ila, ala, ka, li, bi, an. Nah, ini harap jar yang sering keluar. Sedangkan sisanya, hatta, mus, munzu, wau, dan juga ta, itu jarang yang menjadi harap jar. Biasanya hatta menjadi harap atop, bukan harap jar.
Mud dan mudzu itu jarang digunakan. Ruba apalagi jarang digunakan. Wau dan juga tak yang menjadi harap jar itu sangat sedikit. Wau yang menjadi harap jar itu kalau bermakna demi, kalau bermakna sumpah. Dan kebanyakan wau di Al-Quran itu maknanya bukan sumpah, tapi kebanyakan wau maknanya adalah dan. Dan kalau wau maknanya dan itu bukan masuk harap jar. Karena wau yang masuk ke dalam haraf jar itu maknanya adalah demi. Wa dan ta juga terakhir, ta ini sangat jarang digunakan. Karena tak menjadi haraf jar ini kalau misalkan setelah taknya adalah lafaz jalalah. Setelah taknya adalah langsung lafaz jalalah Allah. Allahi. Seperti misalkan di surat As-Saffat kalau kita lihat contoh langsung ke contoh misalkan tak yang jar, itu contohnya ada di surat As-Saffat mana? Qala tallahi in kitta laturdin sekitar ayat 55. Terlihat Al-Qur'annya? Nah ini contoh tak yang menjadi harap jar adalah kalau setelah taknya langsung lafaz jalalah. Karena tak ini menjadi harap kalau kalimat setelahnya adalah lafaz Allah langsung. Allahi. Karena tidak menerima kalimat lain selain lafaz Allah. Jadi ini huruf khusus untuk lafaz jalalah. Artinya adalah demi Allah. Tak yang menjadi harap jar. Sampai sini aman? Kalau wow yang Ustadz, Allah. Ya, kalau untuk wow juga sama seperti tak khusus untuk lafaz Allah juga. tidak. Kalau wawu itu lebih bebas. Bisa untuk lafaz Allah dan bisa buat selain Allah. Wal fajr demi fajar. Wal laili demi malam hari. Wadduha demi waktu duha. Nah, wawu semua yang saya sebutkan tadi, wal fajri wal laili sama wadduha, wawunya adalah wawu harap jar karena bermakna demi. Wawu penggunanya lebih luas daripada tak. Wawu bisa digunakan untuk selain Allah, bisa bersumpah menggunakan wawu kepada selain Allah karena di Al-Qur'an juga banyak. Sedangkan tak ini khusus hanya untuk lafaz Allah. Nah, itu secara lugoh. Jadi dengan wawu bisa bersumpah dengan selain Allah. Itu kalau dari segi nahu sumpahnya sah wal fajr maka sumpahnya sah. Tapi kalau kita ganti wawunya dengan ta talaili tal fajri tadduha nah itu tidak sah. Secara bahasa tidak sah, secara fikih pun ya tidak sah karena dalam fikih kan sudah diajarkan katanya kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Baik itu pakai wawu, pakai ta atau pakai bi semuanya wajib pakai Allah itu bagi seorang muslim. Tapi ini mah kalau ada orang Arab, mereka bukan Muslim, mau bersumpah, ya maka mereka kalau pakai waw bebas sumpahnya mau pakai lafaz Allah atau bukan. Dan kalau pakai tak, terikat hanya dengan lafaz Allah. Nah itu harap jar. Jadi tadi kita belajar ada wa, fa, thumma, au, am, lakin, la, bal, hatta, mus, mundu, ruba, dan wau juga tak. Jadi kalau dinyanyikan dalam qaidati seperti ini nyanyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Min fi ila ala kalibi an hatta mudmun badan wawu juga tak aman ibu-ibu nadanya kesampaian kalau saya nyanyi mah jelek. Putus-putus Ustadz. Nyanyi apa tuh? Ah putus-putus Fokus. sebentar Lagam nyanyi apa sih? nggak tahu ini juga Abiasin nggak tahu dapat dari mana. Min fi ila ala kalibi an hatta munzur dan wawu juga tak nada apa? Ada yang kenal ibu-ibu? Kalau saya mah gak kenal. Ampar-ampar pisang ya kayaknya mah ya.
Ampar-ampar pisang. Iya, Ya. berapa pisang? Ampar pisang. Heeh. Ampar-ampar pisang. Jadi dia ambil dari situ. Min fi'ila ala kalibi an hatta munzu rubba dan wawu juga tak. Nanti kumpulan lagu Qaidati insya Allah saya share di WA. Sebentar mana? Bukan forward. Ya, dicoba lagunya ibu-ibu bareng-bareng satu dua tiga. Min. Dan ila ala. Ayo tuh Bu, Karena semua ditunjukkan dulu sama Umi Ning boleh kayaknya ya. ya, kalau nggak boleh bisa Ya gadis-gadis yang baru, yuk. bisa dicoba di rumah Mantap. masing-masing kalau tidak mau di hadapan saya mah. Ya, ting Izin. nggak apa-apa. Bisa Di dicoba lingkungan itu Ustaz. sambil masak. Mimpi ila ala kalibi an hatta mudmun badan wa Amin. juga tak. Nah, lagi masak atau lagi nunggu bus, nunggu apa? Nunggu angkot, nunggu Grab. Coba. Ya, mimpi ila ala kalibi an hatta sambil dinyanyikan. Nah, itu lagunya sudah saya share di grup. Itu pakai format zip ya, tinggal diekstrak aja. Di dalamnya ada banyak. Nih, kalau dengerin suara santri kayak gini nih, sebentar ya. Abjar. Putus-putus. Putus-putus. Kalau putus-putus, coba itu dilihat aja di WA ya. Terdengar sekarang? Terdengar Ada. Ustaz. Ada. Nah, itu lagunya bisa dilihat di grup nanti. Contohnya seperti tadi. Harap jar. Harap jar. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghafal harap ya tadi dinyanyikan bisa.